Ya, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ya, langsung saja. Dari materi yang sudah saya kasih dan pembahasan soalnya, itu yang nggak bisa yang mana? Yang soal mana? Yang masih bingung? Yang pembahasan terakhir, Pak. Pembahasan terakhir? Yang ada gambar grafik itu, aku nggak tahu Bapak ngasih soal yang ada grafik nggak nanti ya? Nomor berapa? Yang kemarin kita grafik yang di Excel, Pak. Nomor berapa sih? Di Excel. Yang ada grafik Di Excel. di Excel. Saya tak buka PDF-nya dulu. Grafik yang di Excel. Ini saya tak buka VLM-nya juga ya. Nomornya nomor berapa ya? Saya lupa. Di sini nomor 59 sih, Pak, di catatan saya. Oh, 59. Ya. Nomor 59. Oh, ini. Ya, oke. Ya, baik. Nomor 59. Ya, saya share ini aja ya. Yang lain, apakah kendalanya sama? Yang bingung pada gambar grafik? Ini nomor 59. Teman kalian ada yang bingung? Yang lain gimana? 59 dibahas? Dibahas lagi? Bahas, Pak. Ya, oke. Ya, baik ya. Ya, nomor 59. Di sini diberikan data dekomposisi asetaldehid. Asetaldehid itu aldehid ya, terus kiri kanannya ada C-nya ya sebanyak 2. Kemudian ya nomor 59 ini diberikan data ada nilai K dan ada nilai T. Kemudian disuruh ngeplot di mana X-nya adalah 1/T, Y-nya adalah K. Tentukan energi aktivasi ya, dari reaksi. Ini ya. Ya, saya tak pindah ke Excel dulu. Buka Excel-nya. Ya kalau kalian bingung, Pak, langkahnya di situ saya nggak tahu caranya gimana, ya langsung aja ya. SMA sudah pernah dapat Excel? Kenapa? Nah, ya. Muncul.
saya copy dulu. Ada yang ini belum pernah membuat grafik di Excel? Saya rasa sudah pernah ya. Saya belum, Pak. Belum. Oh, ya nggak apa-apa ya, nanti belajar di sini. Nah, ini ya. Ya, kuis saya ada grafiknya ya, minimal 1 ya. Kalau 2 kok kayaknya kebanyakan ya. Minimal 1 ada grafiknya. Ini diberikan nilai K, terus diberikan nilai P, terus dulu banyak 0,0105, kemudian 0,101, 0,6, satunya 2,92, P-nya 100, kemudian 750, 800, 850. Nah, kemudian len K sama dengan ini len ya, sama dengan len kurung buka, filenya diklik, kurung tutup. Lennya kan dapat ini. Tarik ke bawah. Nah, dapat kan ya. Kemudian 1/T. 1/T ya, ini sama dengan 1 dibagi T. Nah, dapat kan ya. Tarik ke bawah. Nah, ini. Dapat ya, ini. Kemudian lenta itu adalah sumbu Y. Ya. Kemudian 1/T itu adalah sumbu X. Ini ya, saya rapikan dulu. Ya, ini yang dipakai nanti ini. Saya bedakan aja ya X-nya. Ini kuning Y. Kemudian X-nya warna biru ya, ini. Nah, terus ini dijadikan grafik ya, insert, kemudian nah ini kan pilihannya banyak ya. Ya, sama aja ya sebenarnya, pilihannya banyak. Yang penting itu ini apa, bisa dikeluarkan XY-nya. Klik kanan pada grafik yang kosong ini, select data, add. Nah, kalau yang keluarnya cuma 1 gini, ya berarti milih grafiknya keliru. Kelirunya apa? Ini dihapus ya, insert. Berarti kan saya pilih ini ya, yang ada garis lurus. Pilih yang ini, bawahnya ini. Dia kan pilihannya banyak kan ya. Ada yang diagram batang ya, ada yang hierarki chart ya. Kemudian ada yang pie chart, ini yang bulat-bulat kayak gini ya. Pilih yang scatter ini ya. Jadi ini misalkan ya, klik kanan pada area kosong, select data, add. Nah, add-nya ini sudah muncul X dan Y ya. Beda kan ya. Kalau yang tadi kan cuma muncul Y saja. X-nya ya, X-nya bisa disetting ya. Bisa disetting, tapi kadang nggak mau ganti ya. Ini kalau ada yang X-nya bisa diganti ya. X-nya klik aja ini. Klik, terus kemudian di drag. Nah, ini kan ya. Nah, dapat. Y-nya ini dihapus dulu. Kalau ada tulisannya dihapus ya. Biasanya default itu ya. Pengaturan awalnya dari situ. Y-nya ini klik, di drag ke bawah sampai yang ini ya, sampai yang akhir. Nah, dapat. Oke.
Nah, ini kan ya, series. Kalau mau nambah grafik, ini bisa. Ini bisa 10 grafik pun bisa ini ya. Caranya add. Tapi kita kan nggak membuat grafik lain. Nah, sehingga ini, loh, kok cancel sih? Oh, kalau saya cancel hilang. Ya, saya ulangi ya. Ini X-nya, kemudian Y-nya adalah ini. Nah, oke. Nah, jadi ini kan ya. Kemudian untuk memperhalus grafik, klik yang angkanya, ya, yang aksis, kemudian klik kanan, format aksis. Ini bisa diatur ya, dari berapa sampai berapa. Ini diatur aja sesuai dengan skalanya 0,01, enter. Nah, ingin lebih halus lagi, 0,1, 0,0011, enter. Nah, halus kan ya grafiknya. Nah, ini ya. Ini kemudian kalau misalkan ini judul grafik. Ini bisa kalian tambahkan, bisa enggak ya ini. Atau ini saya hilangkan aja ya, nggak apa-apa. Chart title ini bisa kalian namain apa? Ya, misalkan grafik, ini namanya. Grafik energi aktivasi. Ini. Nah, terus kalau ingin menambahkan ini keterangan XY-nya, ya berarti ini pada desain, kemudian ini kan ada add chart. Ya. Yang di add itu apa? Ini ada format aksis, ya, yang X-nya. Misalkan ini adalah format aksisnya adalah 1/P, ya. Kemudian Y-nya juga bisa ya dikasih aksis, ya. Ini adalah angka. Untuk mengeluarkan persamaannya bagaimana? Ini grafiknya diklik dulu, ya. Klik yang nah, sehingga dia terklik ini. Klik kanan, add trend line. Nah, sehingga di bar kanan ini muncul tampilan kayak gini. Klik display equation chart and R square. Yang utama itu kita pakai yang equation-nya aja. R square boleh kalian tambahkan, boleh tidak. R square itu menyatakan bahwa kalau dia simpangannya ya, misalkan grafiknya kayak sinus ya, atau kosinus itu kan kayak gelombang gitu. Apabila dia ditarik linear, ya, ditarik trendline, maka dia R-nya jadi kecil ya, cuma 0,2 atau berapa ya. Itu berarti tidak ini ya, kalau ditarik garis linear tidak cocok. Tapi ini R-nya sampai, tak besarkan ya. Tak mau. Ya, loh. Oh, nggak mau. Ya, bentar. Ini kamu urutnya dirubah dulu. Seperti Arial. Di blok, ubah 16. Tuh. Ini kok Excel-nya aneh banget ini. Biasanya mau kok ya dibesarkan hurufnya. Nah, yes. Buat biasa sedikit aja. Ya.
Ini R-nya 99,93% ya. Berarti kalau ditarik ya garis linear ya cocok. Kemudian ini kan dapat persamaannya Y sama dengan min 222 2x plus 27,304. Nah ini nanti yang merupakan nilai untuk mencari energi aktivasinya. Ya ingat ya, ini kalian print screen ya biar nggak lupa. Kemudian saya tak pindah ke device lain. Nomor 59 ya. Jadi tadi kan grafiknya dapat kira-kira modelnya kayak gini. Ya, gini. Di mana Y sama dengan min 22262X plus 27,304. Berarti ini persamaannya. Nah, persamaannya itu persamaan garis lurus. Itu kan Y sama dengan M ya kalikan X plus C ya. Ini. Nah, berarti di mana M ya. M ini merupakan gradien. Ya. Gradien atau kemiringan. Gradien itu kan delta Y delta X ya. Atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau gradien di sini diwakili ya sebagai nilai min EA per R ya. Di mana EA-nya merupakan energi aktivasi, kemudian R-nya itu merupakan tetapan gas ideal. Kalau energi aktivasi dia satuannya Joule, ya, maka tetapan gas ideal menggunakan yang 8,314, ya, satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, ini. Nah, sehingga gimana kalau seperti ini? Kalau gini kan berarti ya ini tak tulis plotnya. Ini 1/T, ini ln K. Ya. Y-nya merupakan ln K. X-nya itu merupakan 1/T. C-nya itu C itu kan biasa disebut juga dengan intercept. Intercept itu titik potong ya dengan sumbu Y. Ya. Ya saya dulu itu mengenal intercept itu ketika SMP ya. Ya masih ingat ya, mungkin nama lainnya beda ya. Dulu itu namanya konstanta gitu ya. Ya tapi di beberapa buku yang versi baru itu dia sudah menggunakan istilah intercept ya. Nah, di mana interceptnya itu adalah dia dinyatakan dalam apa? Dinyatakan dalam ln A. Di mana A sendiri itu merupakan faktor tumbukan ya, atau tetapan Arrhenius. Tetapan Arrhenius. Tapi kita nggak ditanya A, ya, yang ditanyakan energi aktivasinya. Ya, untuk energi aktivasi
berarti gradien ya. M sama dengan min energi aktivasi per R. M-nya sama dengan min 22262. Min 22262. Nggak ada komanya ya. Gini. Min EA per R. Min-nya coret. R-nya langsung masukkan aja ya. 8,314. Nah, berarti EA-nya ya kan bisa dihitung. EA-nya sama dengan 22262 kalikan 8,314. 185,086,268. Satuannya apa? Joule. Ya, udah dapat. Gimana? Ada yang bingung? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Mas, Ya. Mungkin kalian nggak terbiasa menggambar grafik dengan Excel ya. Jadi di Excel itu kadang itu X-nya itu pakem ya. Nggak bisa diubah sama sekali. Di kayak apapun itu nggak bisa diubah. Nah, solusinya berarti ya pilih tipe grafik yang lain. Yang scatter, kemudian yang ada grafiknya double ya seperti tadi. Nah, itu. Yang lain gimana? Apakah sudah paham yang ini? sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nomor berapa lagi? Ya, nomor berapa lagi? Yang bingung? Yang gambar kan ada dua tipe soal. Yang pertama energi aktivasi. Satunya itu yang mencari nilai K. Yang mana dia order 1, order 2, order 0 itu plotnya berbeda. Ya, yang bisa keluarkan yang mana? Ya nggak tahu ya. Tebak aja besok. Nomor berapa lagi yang bingung? Permisi Pak, saya mau minta izin bertanya. Ya. Dalam penggambaran diagram untuk energi aktivasi dengan itu jejak reaksi, yang ada energi aktivasi sama delta H itu Pak, jangkauan energi aktivasi itu dari pucuk lengkungan sampai akhir reaksi atau dari awal reaksi sampai pucuk lengkungan ya Pak? Soalnya di not pembahasan Bapak itu jangkauan energi aktivasinya itu dari pucuk lengkungan sampai akhir reaksi. Tapi di PPT Bapak, di PPT Bapak tuh yang slide 12 itu tuh energi aktivasinya dari awal reaksi sampai pucuknya. Gitu Pak. Saya tak lihatnya. Yang itu dari awal sampai pucuk, Mbak. Dari awal reaksi ya Pak ya? Oh iya. Yang nomor 61 itu kemarin dari 61 sampai akhir. Iya 61. Yang tempat kelas C kalau saya tidak salah. Berarti apa yang keliru lah ngerjakno nih. Ya ini nanti saya sampaikan di grup aja ya. Berarti jangkauannya dari awal ya Pak ya? Ini ya, keliru ya. Iya Pak. Ya. Ya. Sama bawahnya kayaknya juga gitu. Yang nomor 72. Bawahnya. Iya itu. Oh iya ya. Sorry keliru ya. Ya sabar. Awal nggak Pak ya?
Hmm? Dari awal reaksi berarti dari reaktannya ya Pak? Energi Ya. aktivasi. Ya. Grafik energi aktivasi. Ya, ini kalau digambar ya. Kan gini ya. Ya, misalkan gini ya. Ya, EA-nya kan ini ya. Ya, ini EA ya. Kemudian kalau delta H itu kan selisihnya ini. Ya. Itu yang keliru kelas apa? Kelas C ya? Iya Pak. Oke ya, kelas C. Nah, ini delta delta H ya. Nah, delta H-nya ini. Kalau dia naik ya dari sini ke sini, ini kan posisinya naik, maka delta H bernilai positif. Ya. Kalau turun negatif. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, kalau biasa itu paling sudah sudah capek ya itu paling ya. Salah gitu. Kalau delta H negatif gambarnya kayak gini. Nah, gini. Ini kan turun. Kalau turun berarti delta H negatif. EA-nya ini. Ini EA ya. Terus di sini ya. Ini adalah delta H. Ini. Dan nanti jawabannya disesuaikan ya. Ini nanti note-nya saya kirim ke yang nanti malam ya. Nanti malam saya kirim ke ini ke grup ya. Baik Pak. Ya kalau misalkan ada katalis ya, peranan katalis. Peranan katalis kan dia menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Berarti ini nanti kalau digambar ya, misal ada grafik ya gini, ini adalah tanpa katalis. Kalau dengan katalis ya, dengan katalis ya jadinya gini. Ini tetap awalnya tetap berimpit gini ya. Terus nah gini, nah gini, nah ini berarti kalau ditarik putus-putus kan gini. Ini EA-nya ya. Ini EA dengan katalis ya. Kemudian kalau EA tanpa katalis kan ini ya. Ini EA tanpa katalis. Nah, gini. Gambarnya kira-kira gini. Di mana X-nya ini adalah arah reaksi. Misalkan ini A plus B, jadi C plus D. Reaksinya A plus B menjadi C plus D. Kemudian sumbu X-nya adalah EA. Sampai sini ada yang bingung? Enggak ya? Ya, selain ini ada lagi yang kalian bingungkan?
Halo, nomor berapa? Yang bingung? Ini nanti sampai jam 9 aja ya. Besok jadi krida apa enggak? Jadi Pak. Hah? Jadi. Jam berapa? Jadi. Jam berapa sampai jam berapa? 7:30 Pak. Setengah 8. Sampai jam berapanya kita belum tahu, Pak. Jam berapa selesai? Biasanya kan duhur kan ya? Iya, biasanya duhur, Pak. Iya. Pak Supri, permisi izin Iya. bertanya. Yang mana? Yang bab termokimia, Pak, nomor Iya. 71. Termo 71. Iya. Termo itu chapter lupa itu. Di Masterton. Iya, di Masterton. Chapter Oh, chapter 8. 8. Chapter 8. 8, Pak. Oh ini. Iya. Itu bisa diselesaikan pakai asas black, Pak. Kalau terima sama dengan color lepas bisa. Bisa Mas. Itu bagaimana, Pak? Saya 71 asumsi Mas. Ya. 71. Ya. 71 ini suara saya kemendel ya. Termokimia. Chapter 8 ya. Ini kalau black itu intinya Ki lepas sama dengan Ki terima ya. Nah, ini mungkin kalau pakai asas black asumsinya sedikit beda dengan pengerjaan saya yang pertama itu ya. Kalau gini brush has a density ya, dia ya, brush itu kuningan ya, kuningan dia memiliki densitas 8,25 ya, jadi ini ceritanya gini, ini ada sebuah bejana sebuah brush ya, kuningan ya, kuningan dia bentuknya kubus kalau nggak salah. Aku buka soal dari laptop aja ya. Ini ada kuningan, ya, bentuknya kubus, ya. Dia memiliki panjang rusuk, ya, panjang rusuk 22 mm. Ya. Rusuknya 22 mm sama 22 mm. Nah, ini kemudian brush has density ya. Densitas dari brushnya
itu sama dengan 8,25 gram per centimeter kubik. Memiliki specific heat, ya, berarti memiliki C, ya, C untuk brass itu sebesar 0,362 Joule per ya benar ya, Joule per gram derajat Celcius. Nah, kemudian brass ini, ya, brassnya itu dipanaskan, ya, dipanaskan sampai suhu 95 derajat Celcius, ya, sehingga jadi brass yang panas. Nah, jadi brass yang panas. Brass yang panas, ya, itu kan memiliki Ki, ya. Nah, selanjutnya brass yang panas ini dimasukkan ke dalam air. Ini ada air, nah, brassnya dimasukkan. Ya, sehingga di sini di dalam air dan brass itu terjadi transfer panas, ya. Transfer panas, ya. Transfer panas, ya, di mana suhu air naik, ya, kemudian suhu brass turun. Nah, ini. Nah, sehingga di sini terjadi yang namanya asas black. Ki lepas sama dengan Ki terima. Ki lepas itu berarti punyanya Ki brassnya. Ki terima berarti punyanya Ki air. Nah, ini persamaannya. Nah, ini kan rumusnya Ki kan MCP, ya. Berarti ini M brass, ya, kalikan C brass kalikan delta T. Ya. Kalau sini berarti M air, ya, kalikan CP-nya air, ya, kalikan delta T. Nah, ini kan, ya, massa brass. Sekarang kita menghitung massa brass, ya. Massa brass ini ada volumenya, berarti volume dari brass kubus, ya, berarti kan R pangkat 3. R pangkat 3 ini sebesar, ya, ini jadikan meter dulu aja, ya, biar kok meter sih, sentimeter. Satuannya disamakan sama rho-nya, sama dengan 2,2 cm. 2,2 pangkat 3 berapa? 2,2 pangkat 3. 10,648. 10,648 cm kubik. Ini. Oke, bentar. Ya,
lanjut ya. Ini volume brass, kemudian ada massa. Ya, masanya berapa? Kan rumusnya rho sama dengan M per V. Ini rho-nya brass, masanya massa brass, volumenya brass. Berarti massa brass sama dengan rho brass kalikan volume brass ya, sama dengan berapa M brass-nya ya. Rho-nya brass ini sebesar 8,25, volumenya 10,648. Ini 88,11. 88,11 Iya, Pak. gram. Misalnya ini 87,846. oh, beda. 87,846, Pak. 87,846 massa brass-nya. 87,846. 846. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang belum dihitung lagi itu apa? Massa air. Massa air. Oh ya. Volume air ini sebesar 20 mili. Ya, di mana rho-nya sama dengan 1 gram per mili. Ini sudah sama-sama mili ya, berarti M air ya sama dengan rho air kalikan V air. Sama dengan rho air ini 1, V air 20. Sama dengan 20 gram. Nah, ini. Kemudian suhu awal air ya. T awal air ini sama dengan 22 derajat Celcius. Kemudian T brass ya, yang tercelup atau T brass yang tercelup ini sama dengan 95 derajat Celcius. Nah, suatu saat air dan brass ini kan akan mencapai suhu setimbang. Ya. Dua-dua ini punyanya H2O, ini punyanya brass. Ya, suatu saat akan mencapai setimbang. Setimbangnya ini berapa? Kita sebut dengan T akhir. Ya. Atau TA, gini aja ya, TA. Ya, gini. Q lepas sama dengan Q terima. Sama dengan masanya brass ya. M brass kalikan C brass ya, kalikan T brass dikurangi TA ya. Ini M air atau MH2O ya sama aja. Ini C punyanya air kalikan TA min ya, TA min T awal H2O ya, ini 87,846 kalikan C brass-nya 0,362, T brass-nya 95 min TA. Wah, ini ngitungnya dawa ini. Ini 20 4,18 ya, satuannya sudah sama ya satuannya. Kalikan T TA min TH2O-nya 22. Wes, ya lanjutkan. Ini ada yang sudah ngitung, dapat berapa?
dapat 42,116. TA sama dengan 42, 116. Pak Supri permisi. ya. Besok kalau kuis itu harus ditulis semua gitu ya Pak, koma-komanya. Nggak boleh dibulatkan gitu. Boleh. Silakan. Kalau saya, kenapa? Misalkan kalau ditulis 3 angka di belakang koma gitu nggak apa-apa Pak. Cuma 3 angka di belakang koma. Nggak apa-apa. Iya. Kecuali kalau kasusnya kayak nilai K. Nilai K itu kan 0,000, nah itu disesuaikan aja. Kalau dibulatkan terlalu banyak nanti jadi malah nggak. Ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Nah ini kayaknya ada yang berbeda ya dengan jawaban saya yang awal itu. Ya, ini karena apa? Asumsinya berbeda. Jadi kalau asumsi saya, jawaban saya yang pertama dapat berapa? Ya, mana tadi? Ada yang masih ingat? Asumsinya T-nya dilepas dengan sempurna kalau nggak salah saya itu. T2-nya 48,627, Pak. Ya. 48,27. 627 627. derajat Celcius. Ini satuannya derajat Celcius juga ya. Jadi asumsinya gini ya, kalor dilepas sempurna, kalor dilepas sempurna dan diserap dengan sempurna, itu jawabannya ini ya. Jawabannya ini. Kalau dilepas dan diserap sempurna. Ya. Apabila ini ya kalor ini tidak dilepas sempurna ya istilahnya itu. Tidak dilepas sempurna, itu jawabannya 42,116. Pakai yang mana ya? Ya mana ya? Kalian di SMP, di SMA kan biasanya pakai yang asas black ya. Ya dan kayaknya sih bener yang ini, kedua ini. 42,116. Soalnya apa? Ya. Kalau ya ini sedikit menyinggung ya. Hukum 2 termodinamika itu kan menyatakan tidak ada alat yang mengkonversi panas ya, 100%. Ya. Berarti efisiensi tidak mungkin 100. Ya. Ini kalau hukum 2 termodinamika. Nah, asumsi saya yang kemarin itu panas dari brace-nya itu dilepaskan semua ya dari suhu 22 ya. Nah, brace-nya di mana? Ya, brace-nya itu dari suhu ruangan. Saya kan asumsinya brace-nya dipanaskan dari 25 sampai 95. Ya. Awalnya kan saya asumsinya gitu. Panas yang diserap dari 25 ke 95 ya, itu langsung dicelupkan ke air. Ya, padahal kan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya kan ada panas yang mana dia masih tertahan di dalam brace. Makanya jawaban saya lebih besar waktu yang pertama itu, 48, karena panasnya dilepaskan semuanya.
Tapi kalau yang lebih real ya, mendekati kondisi lingkungan itu hanya yang 42,116. Ini pakai air ya, kecuali kalau zatnya menggunakan apa ya, bisa menyerap panas dengan sempurna. Misalkan nitrogen cair ya. Berarti jawaban saya yang benar ya yang pertama. Ya gitu. Ya saya sarankan pakai yang asas black aja ya, yang cara ini. Ini asas black. Beda asumsi kan ya. Kalau cara saya yang pertama dan yang kedua. Ya, ada yang tanya? Ini nomor 71. Ada lagi yang tanya selain soal ini? Permisi Pak Supri, izin bertanya. Ya, nomor berapa? Pak, saya mau tanya yang laju reaksi nomor 35. Laju reaksi nomor 35. Oh ini first order. Ini ada azometan ya. Azometan dikomposisikan menjadi nitrogen dan metan pada temperatur yang tinggi, mengikuti reaksi sebagai berikut. Ini diberikan data ini. Oh ini ngeplot juga ya. Dengan plot data, tunjukkan reaksi adalah orde pertama, kemudian yang B dengan grafik tentukan nilai K, yang C gunakan K untuk menemukan waktu ya, untuk menemukan waktu yang dibutuhkan untuk mendekomposisi 0,1 molar. Ya, nomor ini 35 ya. Ya, ini gambar di Excel juga ini. Bingungnya di mananya, Mbak? Di gambarnya atau di apanya? Bingung yang C-nya, Pak. Oh, yang C-nya. Ya, itu rumusnya itu pakai yang ln A0 per A sama dengan AP itu, tahu Pak? Saya bingung itu rumusnya itu. Ini adalah orde berapa ini? Orde 1 ya ini ya. Ini orde 1. Dulu itu sudah saya bahas apa belum yang C? Atau kelewatan? Waktunya habis ya dulu ya? Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Heeh. Ya wis, tak gambar dari awal aja ya. Ya. Kita buat sheet baru. Nomor 11. Chapter 11, nomor 11. Ya, ini untuk yang lain juga ya.
Ini ya. Ya, kalau seperti ini, nah ini tulis dulu, ini time, waktu, kemudian ini adalah konsentrasi, CH 3 dua kali dan 2. Dimana ini time-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian konsentrasinya 0,905 dan 0,741, kemudian 0,607, satunya 0,497. Ini. Nah, ini karena first order, ya, maka plotnya bisa tak buka PPT saya ya. Ini kan tunjukkan ya bahwa dia itu first order. First order itu plotnya antara ln A versus T. Ini kan berarti A-nya, ya, berarti ln ini. Sama dengan ln ini. Nah, dapat ini ya. Kemudian ini di plot grafik ya, seperti tadi, insert. Ini. Klik kanan, select data, add X-nya, di mana X-nya adalah time, ya. Kemudian Y-nya adalah ln konsentrasi. Nah, grafiknya kan dapat ini. Ini klik, kemudian add trend line, display question R square. Nah, dapat persamaannya ini. Ini saya besar, ya. Ini aja. Ini ya, persamaannya kan dapat ini. Nah, kemudian ya ini ya, ini tingkat-tingkat persamaannya. Kemudian yang A, ya. Oke, saya tak pindah device lagi. Kelima, laju reaksi. Yang A ini ya, dengan plot ya, dengan plot tunjukkan bahwa orde 1. Nah, kalau orde 1 kan modelnya ini. Orde 1, nah ini ya bedanya. Ini orde 0, ini time versus konsentrasi A. Nah,
modelnya melengkung gini. Ya. Kalau orde 1, ya, ini time versus length konsentrasi A, ya, dia modelnya ada lengkungnya tapi nggak tajam, kayak gini. Kalau orde 2, ini time versus 1 per konsentrasi A. Dia modelnya naik, lurus naik. Nah, grafik yang kita gambar tadi, itu kan modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini. Nah, gini. Gini ya. Nah, persamaannya Y sama dengan min 0,1998X plus 0,0999. Nah, persamaannya kan gini, dan ini modelnya kayak gini. Kalau modelnya kayak gini berarti dia mendekati bentuk yang mana? Yang orde 1 kan ya? Benar, Pak. Mendekati bentuk orde 1. Nah, berarti ya jawabannya ini ya. Disuruh gambar ya maksudnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua ya. Tentukan nilai K. Ini yang A ya tadi. Nah, kalau tentukan nilai K itu adalah dari slope-nya. Ya. Di PPT saya itu sebenarnya ada ya ketentuannya. Mana kalau apa Mas? Mohon maaf Pak, mau tanya Pak, tadi untuk yang grafiknya orde 0 itu apakah memang benar bentuknya seperti itu Pak? Karena seingat saya grafik 0 itu datar Pak, garis horizontal begitu saja Pak. Seingat saya begitu Pak. Untuk yang nomor 35 ini tadi Pak. Ini. Oh, benar Pak. Beda Mas. Ya. Gini kan ya. Ini kan konsentrasi. Kalau yang kamu lihat itu bentuknya kayak gini. Plotnya beda. T versus R. Kalau orde 0 itu gini. Kalau orde 1 itu adalah gini. Ya, gini kan ya. Kalau orde 2 itu adalah setengah parabola. Ya, plotnya beda. Ya, bisa dipahami. Kegunaannya juga berbeda. Kalau yang atas itu kegunaannya untuk mencari K, kalau yang bawah itu untuk mencari R. Nah, lanjut ini ya, gradiennya itu adalah min K. Ya. Gradiennya berapa? Ya nilainya tadi. Min 1 min 1 min 0,1998 dan min K. Minnya coret. Ya. K-nya jadi 0,1998. Ya, K-nya. Satuannya apa? Second pangkat min 1. Ya, orde 1 ya. Kemudian yang ke C. Gunakan K untuk mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi menuju ke 0,1 molar. Nah, ini berarti ya, rumusnya kan ada beberapa kan ya. Jadi ini hubungan
konsentrasi dengan waktu. Ya. Untuk orde 1 itu adalah hubungannya ln yang di tabel itu ya, yang ada tulisannya penting guys itu ya. Ln A0 per A sama dengan K kalikan T. Sekarang permasalahannya A0. Permasalahannya A0. Nah, sekarang gini, A0 itu kan konsentrasi pada waktu T ke 0. Ya. Nah, gini, berapa konsentrasi T pada ke 0? Ini kan T-nya adalah T-nya adalah 1, 2, 3, 4 jam. Pada 0 jam kan tidak diberikan. Tapi dari persamaan itu dapat bahwa ya ini kan bisa didapat ya, di mana ini ya, Y sama dengan min 0,1998 kalikan X plus 0,0999 ya. Di mana Y-nya ini untuk orde 1 ya. Untuk orde 1. Untuk orde 1 Y-nya adalah ln konsentrasi A. Ya. Ln konsentrasi A ini ya berapa ya, nggak tahu, atau saya tulis aslinya aja ya. Konsentrasi CH3 2 kali N2. Nah, sedangkan X-nya ini adalah untuk time, waktu. Definisi A0 ya, adalah konsentrasi ketika waktu ke 0 ya. Waktu ke 0 satuannya apa? Atasnya kan jam kan ya, pakai jam aja. Ya berarti gini ya, dimasukkan kalau seperti ini ya, berarti ln A0 sama dengan 0,1998 ya kalikan T plus 0,0999. Nah, kan gini. T-nya masukkan 0 ya. Ya. Masukkan 0 jam. Nah, kalau gini ln A0 0 masukkan ya. Ya, depannya enak minusnya ya. Ada minusnya. Soalnya miring ya. Ya. Berapapun kalikan 0 kan pasti 0. 0 ditambah iki ya berarti 0,0999 ya. Ln pindah ke ruas kanan jadi eksponen 0,0999 0,0999 ya, maka konsentrasi A0 sama dengan 1,105 satuannya apa? Molar ya. Nah ini A0 ya, dapatkan ya A0-nya. A0-nya baru dimasukkan ke ini tadi persamaan untuk hubungan konsentrasi dengan waktu untuk orde 1. Ini persamaannya beda-beda ya. Kalau saya buat orde 0 gitu kan berbeda juga.
K kalikan T. Ya, ini. Berarti ini ln A0. A0 itu 1,105. Nah, ini ya. A-nya berapa? Oh, di soal tadi ya. 0,1 molar. Nah, A-nya 0,1 molar. 0,1. K-nya 0,1998. 0,1998 kalikan T. Nah ini kalau saran saya, karena dia ln dan eksponen itu kan merupakan ini apa ya, ukuran yang sensitif ya. Jadi kalau kayaknya 2 angka di belakang koma itu pengaruh banget. Ini dihitung dulu aja. 11,05 ya, dilenkan, kemudian dibagi 0,1998. T-nya dapat 12,024. Satuannya apa? Jam, hour. Dapat T-nya. Nah, T-nya dapat. Kemudian sekalian ya yang D. Hitung laju reaksi ketika 0,415. Ya, orde 1. Nah, berarti persamaannya kan dr sama dengan K kalikan konsentrasi larutan zatnya kan CH 3 2 kali N2 orde 1 ya, pangkat 1 0,1998 kalikan konsentrasinya diketahui di soal 0,415. 0,1998 kalikan 0,415. 0,082917. Satuannya molar per second. Nah, udah. Ini jawabannya. Ya, 35, ada yang bingung apa enggak? Ya, saya keluarkan salah satu ya. Kalau enggak, yang ini ya, yang ini. Ya. Ada yang bingung? Ya, kalau nggak bingung, nomor berapa lagi yang kira-kira perlu ditanyakan? Ya, kalau kuis saya besok itu ini kok ya. Jadi selama belajar pembahasan soal, ya, semuanya pasti bisa. Ya sama persis ya. Nah, ciri-ciri saya itu kalau
ngasih kuis itu mesti sudah pernah saya bahas ya. Tapi angkanya ya nggak sama persis ya, nyalin nanti namanya. Paling saya rubah senyawanya, saya rubah angkanya. Ya. Ada yang bingung? Nomor berapa? Pak, Ya. Pak izin bertanya. Mm-mm. Tadi Bapak bilang untuk besok kuis berarti kan soalnya yang mirip-mirip sama yang pembahasan kan Pak? Ya. Terus mau mengerucutkan lagi Pak, kira-kira maksudnya pembahasan yang malam ini atau pembahasan dari awal sampai akhir ya Pak? Ya awal sampai akhir. Ya, jadi dari termokimia sampai terakhir laju reaksi, tentang mekanisme laju reaksi itu. Kalau yang mirip malam ini ya nakalan lah ya. Ini kan nggak wajib ya. Ini kan ya ikut boleh, nggak ikut boleh. Yang grafik tadi Pak yang sempat ditanyain juga itu pasti atau pasti tidak? Grafiknya akan ada dua ya. Ada yang untuk mencari nilai K, ini grafik ini, sama untuk mencari energi aktivasi. Ya salah satu aja. Atau pengen dua. Harus pakai Excel Pak? Harus pakai Excel. Terserah, kamu pakai milimeter block boleh, pakai Excel boleh. Tapi kalau kamu pakai milimeter block, persamaannya ngeluarinnya gimana? Itu bisa gini nggak sih Pak? Oh iya ya, dikerjain lagi persamaannya kayak delta X, delta Y per delta X tadi. Iya, bisa. Pakai kertas milimeter lah. Nah, ya nggak apa-apa sih kalau kamu biasa. Soalnya ya kenapa Mbak? Halo, putus-putus suaranya. Pak, kalau misalnya pakai kertas kotak-kotak? Kalau misalnya pakai Excel langsung Pak? Kenapa? Kalau pakai Excel langsung kenapa? Kalau misalnya pakai pakai grafik Excel langsung gitu. Terus misalkan digambarkan langsung, itu langsung pakai nilai yang dari Excel-nya langsung kita cari, atau kita perlu ngerjain pakai rumus lagi? Persamaannya kan langsung. Ya. Pada Excel tadi kayak yang saya tadi loh ya, Excel saya tak share screen lagi. Nah, ini kalau pakai Excel kan langsung keluar persamaannya ini. Iya, ya, Pak. Langsung kamu tulis ini. Ya. Boleh kayak gitu, Pak? Boleh. Ya. Okay. Zaman sudah canggih kok, masih manual ya. Ya sudah zaman 2020 kok masih manual. Ya nggak apa-apa. Okay. Besok ada berapa soal kira-kira, Pak? Ya lihat aja besok ya. Kan soalnya masih saya ubah-ubah lagi sampai malam ini. Belum lengkap ya. Pak, berarti itu pakai langsung persamaannya bisa ya? Maksudnya grafiknya nggak usah digambar lagi, langsung pakai yang ditulis itu langsung persamaannya aja, Pak? Ya, Excel-nya jangan lupa diupload ya. Oh, diupload juga? Ya, upload 2 file kan nggak apa-apa. Jadi upload file scan ya, scan jawaban. Sediakan kertas folio ya. Pagi beli kertas folio ya. Terus nanti kan kamu scan. Kemudian ada foto selfie juga ya, di akhir itu. Kemudian digabung, diupload. Ya nanti saya sediakan waktu kondisional ya. 15 menit untuk scan dan upload itu. Excel-nya juga diupload, kasih nama. Nama sama NIM sama kelas.
Pak, saya mau nanya. Ya, Kan kenapa? nanti kita harus buat Excel dulu. Berarti nanti waktu kuisnya bakal ditambah, maksudnya lebih panjang gitu kan, Pak? Ya saya pertimbangkan lah ya nanti. Ya saya nggak ngawur-ngawur amat ya, tapi ya nggak ini ya nggak terlalu longgar juga. Ya saya kira-kira lah. Kalau saya misalkan ngerjakan pakai Excel bisa waktu 15 menit selesai ya. Kalian paling enggak ya saya buat 2 kalinya gitu ya. Kasih, Pak. Hmm.